Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya ya. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Gimana, sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang di Kampung Budaya Polowijen. Kampung Budaya Polowijen ini adalah salah satu kampung yang mungkin 5 tahun yang lalu didirikan adalah dalam rangka untuk mendedikasikan mengenai masalah kegiatan pelestarian budaya. Kebetulan Kampung Budaya Polowijen ini ya tahun lalu 2021 mendapatkan penghargaan sebagai salah satu kampung yang terlibat dalam upaya pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya mendapatkan anugerah sebagai salah satu kampung pelestari budaya di Kota Malang. Di antara kampung-kampung yang lain, dan nampaknya Kampung Budaya Polowijen terpilih menjadi kampung yang ternyata mampu menghidupi kegiatan-kegiatan seni budaya di Kota Malang. Nah, apa istimewanya Kampung Budaya Polowijen? Salah satunya adalah memang ada sumur pintu Kendedes ada di belakang kita di sini ya. Terus kemudian di depan ada makam Mbah Reni, Mpu Topeng Malang gitu. Nah, itu yang kemudian menginspirasi kampung ini untuk aktif melestarikan kegiatan kesenian. Jadi selain upaya melestarikan kegiatan kesenian, tentu kita juga ada upaya untuk meningkatkan kewisataan. Jadi ternyata kampung ini sudah banyak dikunjungi oleh banyak pihak ya. Pernah lebih dari 20 negara pernah berkunjung ke sini secara bersama-sama. Begitu ya, dalam acara program Diktikem dulu. Terus kemudian di Kampung Budaya Polowijen ini juga mengembangkan ekonomi kreatif. Jadi ada sisi pelestarian budaya, terus kemudian ada juga pengembangan kepariwisataan karena juga dikunjungi. Yang ketiga adalah kampung ini juga apa? Untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Kata kuncinya itu. Saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih nih Kakang Bayu dari hadir ya ke Kampung Budaya Polowijen. Ini merupakan kehormatan ya acara ini. Terus ini ada adik-adik yang dari SMA 1 Malang ya, SMA Tugu, nah, ibaratnya gitu. Nah, SMA Tugu itu salah satu SMA yang ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budayanya di SMA Tugu itu. Nah ya, terus kemudian ada teman-teman yang nanti dari Unmer ya, dari Unmer Pariwisata itu juga nanti hadir, dari teman-teman UB juga hadir. Ini ada adik-adik kita dari mana itu? Sekolahmu di mana, Mbak Ken? Kamu di mana? Saya Ya, SMK 7. SMK 7 terus kamu berapa? Di mana? Gia. Ya, ya. Jadi gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi ada banyak tamu yang hadir di sini. Mudah-mudahan berarti ada juga Pak Nur Hasan. Terima kasih. Ada Pak Pri, ada warga-warga Kampung Budaya Polowijen. Ini kami sampaikan, ini acara Sinau Budaya yang sebenarnya rutin saja kita selenggarakan tiap hari Jumat ya, Jumat malam begitu. Yang sebenarnya acara ini untuk yang kali ini baru keempat. Dikasih nama judul Sinau Budaya. Tapi sebelumnya acara utama yang dulu itu sebenarnya adalah Mocopat. Jadi Mocopat STMJ, Sinau Mocopat Jowo. STMJ, Sinau Tembang Mocopat Jowo. Dulu namanya itu. 2 tahun jalan, mungkin lebih dari 50 kali pertemuan. Terus kemudian ada Covid, berhenti kita. 2 tahun juga berhenti. Jadi 2 tahun jalan, 2 tahun berhenti. Powernya itu aja, power itu. Bukan. Jadi 2 tahun berarti. Tapi saat ini kita tetap masih lanjutkan lagi, tapi dalam kemasan yang berbeda. Ya. Jadi dilanjutkan dalam bentuk kemasan yang berbeda, dalam bentuk Sinau Tembang Mocopat. Nah kemarin ya kita sudah sudah ada kegiatan Tembang Mocopat Kamardikan, ya Tembang Mocopat Kamardikan.
Ya, tembang Ucap. mocopat kemerdekaan. Terus Ini kok mic-nya agak rewel ya. Terus temanya menarik, mulai dari ada Tentang Gulo, ada juga apa itu kemarin Kinanti, terus kemudian tembang-tembang Mocopat 3 kali pertemuan itu soal tembang Mocopat Kamardika. Nah kebetulan ya Mocopat sama Jula Juli begitu ya, Jula Juli Malangan kan gitu. Nah kebetulan kali ini Pak Desur ini tidak hadir karena memang lagi gerah, kurang enak badan. Saya sebenarnya di sini berperan sebagai host, tapi nggak apa-apa, nanti juga bisa memberikan materi-materi yang lain. Nah, tema kita kali ini apa? Sebenarnya tema kita kali ini adalah mijiling kabudayan. Yaitu bahasanya dibuat seperti bahasa Jawa. Mijiling itu lahirnya kebudayaan. Nah, nanti saya akan memaparkan bagaimana proses kebudayaan itu lahir. Dan termasuk kemudian lahirnya Kampung Budaya Pulau Ijen ini. Tapi sebelum itu mungkin Pak Suto mau nembang Mocopat dulu, terus kemudian nanti diselingi dengan Jula Juli berikutnya juga nggak apa-apa, monggo ya, gitu Pak. Monggo Pak Suto, biar kemudian tidak boring, diselingi dengan Mocopat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten adik-adik sedaya dugi ing Kampung Budaya Palawijen. Ing mriki kula makili Pak Suryono. Masalahe Pak Suryono sakmenika lagi gerah. Teng mriki kula namung njabaraken sekedhik masalah niki sanes bagian kula. Niki kula badhe njelasaken nggih menika pucung. tembang bojong. Jadi kembang pucung kalau itu masih biasa itu gini, ilmu iku gitu ya. Kelakone kanthi laku. Lekasi lawan kas. Tegesi kas nyantosani. Setya Buddha pangekesi durangkara. Jadi ini maksudnya itu ilmu iku cara Jawa ya. Ilmu iku kelakuannya kanthi lagu. Adik-adik sekolah seperti ini kalau nggak dilakoni kan nggak bisa gitu, maksudnya itu lagu-lagu ini ilmu, jurusan ilmu atau sekolah. Itu tadi namanya Mocopat. Tapi kalau sudah dibuat campur sari itu gini. Ilmu iku gitu ya. Kelakoni kanthi laku ya, sedikit saja ya. Itu pokoknya nadanya ndak buang itu tadi ilmu iku. Jadi kalau dibuat-buat ya itu jangan sampai nadanya seperti itu lah gitu. Itu saja ya. Bukan bagian saya ini Gak sebetulnya. apa-apa, terus kayak gak apa-apa wis lah. Ayo, terus gak apa-apa. Gak apa-apa. Lekasi lawan kas. Tegesi kas nyantosani. Setya Buddha pangekesi durangkara. Jadi kalau yang atas gitu, yang bawah itu sama, nadanya sama seperti ini. Semua kalau pucung ya gitu itu. Sekian saja penjelasan dari saya masalah pucung. Soalnya ini saya mewakili Bapak Suryono. Gak apa-apa, dijelaskan gak masalah. Gimana Pak sekarang? Dijelaskan ya gak apa-apa tuh. Dijelaskan gak apa-apa, ayo dijelaskan. Bawahnya itu Angkara Gung. Ini sudah bawah berarti ya. Iya. Ning angga agung gumulung kegolongan nira trilokala kering kongsi
yen den umbar ambak dadi rubedya. Itu bait yang kedua itu. Ini pucung ya. Cuma dari pucung saja saya menjelaskannya nggak bisa, masalahnya ini bukan bagian saya. Terima kasih. Bagaimana Pak acara berikutnya apa nih Pak? Ya, ini tak jelaskan dulu. Baik, Pak Suto nggak apa-apa. Terima kasih. Jadi Pak Suto nembang, saya yang bagian jelaskan. Ya memang Pak Sur ini kebetulan nggak raut, nggak apa-apa. Jadi saudara, Pak Suto tadi menembangkan tentang pucung. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pengegese tur angkara. Jadi begini, bahwa hari ini sinau budaya. Sinau budaya itu adalah menimba ilmu. Makanya orang kalau mau ilmu itu biar bisa kita dapatkan, ya harus dijalani secara baik dan benar. Harus dilakukan dengan ragam macam proses pencarian ilmu. Ada mencari ilmu macam-macam. Ada yang sifatnya formal, ada yang sifatnya non formal. Nah, saya mau sampaikan apa istimewanya kampung budaya, apa istimewanya Polowijen. Polowijen itu adalah salah satu tempat yang disebutkan dalam prasasti Warundungan Kanjuruhan B, gitu ya, di mana tahun 1073-an yang sudah disebutkan itu, dan sampai saat ini kira-kira 1043-an kira-kira di prasasti tersebut usia Polowijen itu sudah mencapai sekitar 1075 sudah disebutkan sebuah nama yang namanya Polowijen. Nah, Polowijen itu disebutkan dalam prasasti itu, yang kemudian itu di dalam prasasti disebutkan sebagai salah satu daerah Sima. Daerah Sima itu adalah daerah otonom, daerah perdikan, daerah yang diberi kekuasaan untuk tidak menarik pajak, tapi kegiatan hasil pertanian digunakan untuk kemakmuran Polowijen itu sendiri. Biasanya kan kita store pajak ke negara kan itu. Ini enggak, store pajak ke Polowijen sendiri, tapi untuk kegiatan apa? Keistimewaan Polowijen. Daerah-daerah yang disebutkan seperti ini sebenarnya tidak banyak, tapi taruhlah seperti Klandungan yang sekarang namanya Landung Sari, daerah Karuman misalnya, seperti itu tidak banyak. Jadi betapa sangat istimewanya sehingga kemudian Polowijen disebutkan dalam prasasti itu. Akhirnya apa yang terjadi? 200 tahun berikutnya, setelah ada prasasti itu diduga prasasti di zaman kerajaan Kanjuruhan kan. Setelah adanya prasasti itu 200 tahun, ingat ya, 200 tahun berikutnya baru ada namanya Mandala Empu Purwa yang berdiri tahun 1200-an. Mandala Empu Purwa itu adalah mandala kedewaguruan, mandala yang digunakan untuk pusat pendidikan dan keagamaan keagamaan Siwa Mahayana. Agamanya wong Buddha tapi ada campurannya Hindu kan begitu. Jadi di situ mengembangkan ajaran-ajaran keagamaan yang bersifat toleran terhadap baik ajaran Buddha maupun Hindu. Nah, karena itu namanya Mandala Empu Purwa. Coro gampangnya sekarang itu universitasnya lah, bahwa kemudian ternyata di sini itu dulu sudah ada universitas. Universitasnya yang Mandala Empu Purwa itu perguruan tinggi yang didirikan oleh Empu Purwa. Dan Empu Purwa itu siapa? Empu Purwa itu adalah bapaknya Ken
Dedes. Sehingga tepat kiranya kalau Kota Malang disebut sebagai kota pendidikan karena sudah ada penanda awal. Apa itu? Mandala Empu Purwa. Gitu loh. Sehingga museum kita yang ada di mana itu di Jalan Gria Santa itu, ya itu namanya Empu Purwa. Gitu. Makanya saya sampaikan tadi kok kebetulan Pak Suto bukanya dengan ngelmu iku kelakone kanthi laku itu kan berarti kita proses mencari ilmu. Mau saya sampaikan itu. Nah, terus sekarang siapa Ken Dedes? Ken Dedes entahnya Empu Purwa dan Ken Dedes adalah ibu yang melahirkan raja-raja besar di Jawa, keturunan raja besar di Jawa dan kemudian mendapatkan julukan Pratnya Paramita. Pratnya Paramita itu ada siapa? Namanya Pratnya Paramita itu artinya apa? Dewi ilmu pengetahuan. Nah, jadi saudara, perlu saya sampaikan betapa sangat istimewanya Pulau Ijen sehingga kemudian KBP ini ya harus ada, Kampung Budaya Pulau Ijen ini harus ada. Ya kan karena kita melakukan pelestarian dan situsnya ada di sana di belakang. Ya. Itu ada di situ. Jadi ini mungkin sudah bisa sekalian adik-adik catat ya. Nah, jadi bisa langsung cerita. Nah, Malang akhirnya ya tidak salah kalau menjadi kota pendidikan karena sudah dimulai dari setidaknya Mandala Empu Purwa. Kalau kita mau ngambil tonggak sejarah kenapa kemudian kita harus ngomong tentang pendidikan ya kita itu. Nah malam hari ini kita belajar tentang ngilmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas ya memang semuanya memang harus diniati dengan sungguh-sungguh ya. Biar kemudian kita mendapatkan kesontaan dalam proses pencarian ilmu pengetahuan itu. Nah, makanya kan gini, malam ini memang judulnya tentang mijiling kabudayaan. Nah, kebudayaan itu apa sih, gitu ya? Kebudayaan itu ya ini hasil budi dan daya ya. Hasil budidaya manusia ya melalui rasa dan karsa begitu ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang kemudian terus-menerus dilakukan itu menjadi budaya. Budaya itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan. Ya berawal dari sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus gitu ya. Nah kebiasaan itu tercipta karena memang seseorang ingin mengekspresikan sesuatu kan gitu. Itu muncullah sebuah budaya. Contoh gitu ya. Anak-anak nih ya, teman-teman ini misalnya yang suka menari gitu kan. Apa sih? Ya sudah, memang senangannya joget. Joget itu apa? Menari itu apa? Ya untuk ekspresi gitu toh. Untuk ekspresi. Nah, karena menarinya begitu, terus kemudian yang satu juga menarinya begitu. Itu kan lama-lama akhirnya menjadi koreografi yang utuh kan, dan akhirnya disepakati ayo kita menari ini yang bagusnya seperti ini, bagusnya seperti ini. Itu kan akhirnya menjadi produk kebudayaan kan gitu ya, itu menjadi produk kebudayaan. Nah kita bicara soal budaya, jadi diantaranya memang selain memang tercipta karena proses kebiasaan, hasil interaksi antar manusia, antar sesama kita, itu kan menjadi produk budaya. Contoh ya, misalnya apa yang menjadi produk kebudayaan? Misalnya berkaitan tentang peringatan sesuatu, misalnya peringatan sesuatu. Ada kelahiran, ada pernikahan, ada kematian, misalnya seperti itu. Lama-kelamaan, ya, kalau kemudian orang terbiasa melakukan peringatan itu, maka itu akan menjadi kebudayaan. Karena sesuatu yang kita lakukan terus-menerus dan disepakati dan kemudian membentuk pola seperti ini, misalnya dimulainya dari A sampai Z, nah itu adalah menjadi produk kebudayaan. Nah, budaya itu terbentuk seperti itu.
Sama, seperti kenapa di Malang ini kok ada topeng Malang ya? Karena memang awal mulanya ceritanya begini. Adipati Aryo Suryo Diningrat yang keempat ya. Adipati Aryo Suryo Adiningrat yang keempat itu, Bupati Malang itu memang menghendaki ada sebuah kesenian yang khas Malang gitu kan. Dicari apa? Banyak kan. Diperintahkan semuanya desa-desa itu untuk membuat kesenian. Nah ternyata kesenian yang muncul ya ada jaranan, ada macam-macam, bantengan, ada kepangan, ada barongan misalnya seperti itu. Ada juga topeng. Nah, maka kemudian muncullah topeng yang kemudian menggunakan cerita tentang Panji misalnya seperti itu. Nah kemudian disepakati, oke, kalau begitu yang kita unggulkan apa? Topeng. Akhirnya muncullah kesenian topeng. Akhirnya dulu mungkin di tahun 1880-an itu belum ada kesenian topeng di Malang gitu kan, yang seperti ini gitu. Tapi karena itu kepala desa diperintahkan untuk membuat kesenian-kesenian di masing-masing desa harus ada kesenian, maka mereka berkreasi. Sama sekarang kita, ayo sekarang kita membuat lomba dolanan gitu ya. Kita akan mengadakan festival dolanan dan lomba dolanan. Semuanya sekolah-sekolah diwajibkan membuat kreasi tentang tari dolanan, misalnya begitu. Maka akan muncul kreasi-kreasi itu. Terus dilakukan terus menerus dan kemudian bagus, akhirnya diakui sebagai sebuah kebudayaan, kesenian khas. Begitu tuh ceritanya yang namanya kebudayaan. Jadi kebudayaan itu berproses, tidak terus kemudian otomatis kita menerima apa adanya, tapi ada prosesnya. Nah, Kampung Budaya Polowijen ini saudara, ini adalah kampung yang terlibat dalam upaya melakukan pelestarian kebudayaan, upaya melakukan pemajuan kebudayaan. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan, ini yang mungkin perlu saya sampaikan ya. Objek pemajuan kebudayaan yang pertama itu ada apa? Objeknya adalah pertama apa? Seni tradisi. Nah seni tradisi di Malang itu apa? Contohnya, ayo ada yang bisa tahu? Seni tradisi, kesenian kita apa? Ayo, topeng ya kan? Terus apa lagi? Tari beskalan, apa lagi? Ayo yang khas. Ya beskalan lanang, misalnya seperti itu kan. Jaranan, kan banyak. Nah, produk-produk itu yang tradisi itu, yang dulu memang sudah dikreasi dan ya sudah diciptakan dan kemudian masih terus diteruskan dan sekarang masih berlangsung dan masih kita kembangkan, itu adalah produk kebudayaan kita. Itu namanya satu, itu baru seni, unsur apa namanya, seni tradisi loh ya, baru satu. Yang kedua, pemajuan kebudayaan yang kedua itu apa? Adat istiadat. Adat istiadat itu terdiri dari apa? Ayo ada yang tahu? Ayo, adat istiadat. Adat istiadat mulai dari apa? Mulai dari orang di dalam kandungan sampai kemudian orang meninggal, itu semuanya ada adatnya. Di dalam kandungan, neloni, mitoni, belum kemudian babaran ono pupak puser dan lain sebagainya kan gitu kan. Terus selapan kan gitu. Nah, itu semuanya adat istiadat. Ada nggak adatnya? Ada. Sampai kemudian orang sunatan, gitanan gitu toh, terus kemudian menikah. Sampai orang meninggal pun kemudian ada diperingati kan. Nah, itu adat, baru adat. Belum adat istiadat yang lain. Itu adat istiadatnya apa? Adat ini. Adat istiadat yang lain itu seperti mata pencarian. Orang ke sawah ngapain gitu toh. Itu ada. Jadi ini yang penting, yang perlu kita lakukan gitu. Yuk dicarikan kursi sana tuh, belakang sana agak digeser sana nggak apa-apa, yuk. Ya, jadi makin malam makin banyak ya yang datang ya. Jadi itu adat istiadat. Nah di dalam adat istiadat itu kemudian ada doa-doa. Ya, yang ketiga adalah doa. Ya 1, 2 adat istiadat. Yang ketiga adalah doa. Doa itu namanya ritus. Ya, ada ritus. Nah karena ritus itu maka sesuatu yang adat yang kemudian kita doakan itu ya, itulah ritus. Didoakan dengan
ubo rampe, sesaji dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, monggo monggo. Ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Oke, siap. Sukses ya. Terima kasih. Ini teman-teman dari Kakang Mbak Yu Malang ya. Monggo Mbak. Ya. Ini yang dari mana? Dari UB. Oh, ditunggu ya. Ya, monggo. Ya. Ayo, kursi depan diisi juga nggak apa-apa, monggo. Terus berikutnya, selain ritus, kemudian ada apa lagi? Pengetahuan tradisional. Nah, di dalam adat istiadat itu kan biasanya ada sajen, ya, ubo rampe dan lain sebagainya. Itu pengetahuan tradisional, nah. Ada sajen kan, ada tumpeng, ada jenang, ya kan? Itu namanya adalah pengetahuan tradisional. Karena di situ mengandung arti dan makna yang kemudian terbuat dari bahan apa yang digunakan untuk kepentingan apa, kan itu kan. Tapi ketika digunakan untuk sajian itu ya, monggo Kak Bapak. Ketika digunakan untuk sajian, maka itu sajian itu melalui kegiatan ritus. Jadi ada satu kegiatan adat istiadat itu ternyata juga memajukan lebih dari satu objek pemajuan kebudayaan. Contoh, anak lahiran itu kemudian selapanan kata 40 dino. Itu kan biasanya dilakukan dengan syukuran, ya kan? Syukuran itu ngadakan apa? Pakai tumpeng gitu kan. Selain tumpeng ada bubur, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, terus acara niat untuk selapan itu sudah masuk kategori adat istiadat. Kemudian ketika ada makanan, sajen dan lain sebagainya, itu pengetahuan tradisional. Pengetahuan. Ya. Terus ketika didoakan itu sudah kegiatan ritus. Jadi satu momentum itu sudah melakukan 3 objek kemajuan kebudayaan. Nah, itulah kelebihan kebudayaan kita. Belum lagi ada teknologi tradisional. Teknologi tradisional itu macam-macam. Misalnya ini, wong ngeluku itu kan Anda tahu membajak sawah itu ya. Pakai yang lama itu yang pakai kerbau itu teknologi tradisional. Itu teknologi. Belum lagi objek kemajuan kebudayaan itu dengan cara apa? Objek kemajuan kebudayaan yang lain itu apa? Seperti bahasa tradisional. Kita tadi Pak Suto itu menggunakan bahasa tradisional. Itu bahasa tradisional kita di Malangan apa? Bahasa Jawa kan? Jawa. Tapi ada yang bahasa khas lagi apa? Walian. Bahasa Walian kan gitu. Itu. Nah, itu bahasa khas. Bahasa khas Malang itu ya bahasa Walian. Tapi bahasa tradisi kita ada apa ya bahasa Jawa. Tapi ternyata ada juga di sini berkembang juga bahasa Madura. Boleh nggak di Malang kok mungkin ada bahasa Madura? Ya boleh. Nah, karena memang sebagian penduduk yang datang dari Madura dan kemudian bermukim di sini mengembangkan bahasa Madura. Jadi di Malang ini sebenarnya bahasa daerahnya apa? Bahasa lokalnya apa? No Madura, ada Jawa, gitu kan? Ada juga bahasa Walian Malang, kan gitu loh. Nah, itu baru bahasa. Belum lagi tradisi lisan. Tradisi lisan itu cerita macam-macam. Misalnya cerita tentang Ken Dedes dan Joko Lolo, misalnya di Malang ini kan ada di Palawijen. Itu adalah tradisi lokal. Atau Lontong Kasarong, nah itu kan tradisi bukan tradisi lokal, itu adalah tradisi lisan. Budaya lisan ya, yang budaya tutur yang terus dikembangkan. Kalau seseorang mendongeng, kalau Anda mau mendongeng tentang hal-hal yang lain gitu, itu masuk kategori masuk kategori yaitu tadi tradisi lisan. Kita memajukan tradisi lisan. Belum lagi manuskrip. Begitu banyak objek pemajuan kebudayaan kan. Terus ada lagi berapa? Sudah 8 kan? Apalagi yang 2? Olahraga tradisional sama permainan tradisional.
Jadi 10 objek pemajuan kebudayaan itu wajib kita lestarikan kalau memang kita konsen pada kebudayaan. Ya, ceritanya seperti itu. Ini 10. Penjabarannya sebenarnya sangat banyak. Nah, kali ini kita bicara soal mocopat ya, tadi dengan tembang ngilmu iku kelakone kanthi laku, ya berarti sebenarnya proses kita di sini adalah proses pencarian ilmu. Nah, sekarang kalau kita mau mengembangkan tentang objek-objek pemajuan kebudayaan di daerah Anda, di daerah sampean semuanya ini, kira-kira ada enggak? Masih ada enggak? Bisa dilestarikan tidak? Kan begitu. Saya mau tanya ini adik-adik, masih bermain olahraga tradisional enggak? Atau permainan tradisional deh? Jarang. Anda ingat kalau permainan tradisional seperti apa? Engklek, terus egrang, terus bal bekel, terus bentik, dakon, apalagi? Tekongan, terus apalagi? Pati lele ya. Gubrak srodor, wes. Nah, itu adalah permainan-permainan tradisional. Jika kemudian itu masih kita jalankan, berarti kita masih terlibat memajukan kebudayaan. Olahraga tradisional, contohnya apa? Pencak silat, terus tarik tambang. Agustusan wingi lho wakeh. Mosok gak ngerti rek gitu kan. Balap karung, kan olahraga, dianggap olahraga kan gitu. Ya enggak apa-apa, tapi memang nah jadi bedanya olahraga dengan permainan itu beda. Kalau kemudian olahraga itu lebih bersifat ketangkasan. Kalau permainan ya bermain yang mencari kesenangan kan gitu kan. Bukan tidak ada keturnamenan. Tapi kalau sudah masuk kategori olahraga tradisional pun itu juga ternyata apa? Ketangkasan. Jadi selain ketangkasan ya berarti di situ ada pertandingan kan? Kan gitu. Oke. Jadi seperti itu kira-kira yang berkaitan tentang pemajuan kebudayaan. Nah, sekarang mau tanya, di tempatnya Anda yang masih jalan apa? Yang saya sebutkan tadi. Oke, sekarang kita bicara soal makanan yang khas di Malang apa? Keripik tempe. Keripik tempe ya, soal apalagi? Gatot, tebul, terus apa? Gorek-gorek. Itu semuanya makanan-makanan itu masuk kategori apa? Apa? Minuman. Jamu. Nah, itu semuanya adalah masuk kategori pengetahuan tradisional karena diolah dari bahan, kemudian diolah menjadi begitu dan kemudian kita konsumsi gitu, itu pengetahuan. Baru menggunakan alat ini dia digiling seperti ini. Alat itu namanya teknologi tradisional. Meskipun kemudian pakai alat begini tapi pakai tangan, teknologi tradisional. Parut. Anda tahu parut? Itu teknologi tradisional. Gulek, itu teknologi tradisional. Apa namanya? Muntu, ulek kan gitu kan. Cobek ya maksudnya kan gitu ya. Itu adalah teknologi tradisional. Nah, itu saudara. Jika memang kita masih menemukan itu semuanya, tapi syaratnya harus lebih dari 50 tahun untuk dijadikan sebagai sini loh mbak sini mbak, nggak apa sini, sebagai teknologi tradisional. Nah itu kira-kira. Nah ada yang mau tanya silakan sebelum nanti kita lanjut ke soal jula-juli dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau tanya monggo, ayo ngobrol aja, tanya di luar apa materi kita, monggo, ayo mbak, monggo. Mic-nya, yuk mic. Kasih mic. Monggo, kalau mau tanya silakan. Asal ngomong aja nggak apa-apa wis. Niatnya apa dan pengen tahu apa nggak apa-apa, asal ngomong dulu. Iya, sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa pakai bahasa Jawa. Oh, nggak apa-apa, bahasa Indonesia Saya kan? pakai bahasa Indonesia. Iya, perkenalkan saya Talita Alea dari Universitas Brawijaya, anaknya Bu Silvi. Kebetulan kenal Sebetulnya Bapak. di Wali nggak apa-apa, Pak Nur. Oh iya. Iya, kebetulan di sini mau izin untuk bertanya mengenai Pok Darwi sendiri, Pak. Seperti itu, karena dari kami
sedang melaksanakan salah satu program kerja, yaitu ingin membuat suatu Pokdarwis di desa yang sedang kami bina, yaitu di Daud, tepatnya di Dusun Sumberbendo, ya Desa Kucur. Nah, di sini kami ingin mungkin lebih bertanya untuk langkah-langkah terkait pembuatan Pokdarwis, atau mungkin Pokdarwis itu seperti apa gitu. Mungkin lebih seperti itu aja sih, Pak. Terima kasih. Baik, ya jadi terima kasih. Ini tadi kan sifatnya tanya jawab ya, nggak apa-apa, silahkan. Nanti mengenai masalah Pokdarwis kita bisa bahas. Yang lain itu karena sudah sangat teknis gitu ya. Sebenarnya begini, Anda mau membuat sebuah kelompok di dalam masyarakat, tujuannya apa? Kan begitu toh? Tujuannya adalah untuk pemberdayaan, untuk atau mau mengembangkan apa? Gitu. Pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, atau pemberdayaan budaya. Jadi itu yang menjadi poinnya. Nah, terus kemudian kenali potensinya. Kalau potensinya budaya seperti di Kampung Budaya Polowijen, ya berarti memang nanti kelompok-kelompok itu akan fokus pada pengembangan kebudayaan. Kalau potensinya pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, ya pasti nanti tentang UMKM, tentang peningkatan ekonominya ya. Itu. Kalau kemudian nanti misalnya dia fokus pada kelompok-kelompok digital dan lain sebagainya, ya digital. Tapi karena memang begini saudara, bicara soal pariwisata itu kan memang ada pariwisata buatan, ada pariwisata alam, ada pariwisata budaya. Nah, kebetulan kayak di Kampung Budaya Polowijen ini adalah wisatanya budaya. Ya prosesnya sebenarnya ya gampang susah. Gampangnya itu kan kalau memang mereka mau dibentuk kelompok, ya mau saja. Tapi yang penting adalah di situ potensinya apa. Terus kemudian ada yang mau bergerak, tidak. Cukup. Itu sebenarnya sudah cukup. Modal utama kan begitu. Ya kayak di Kampung Budaya Polowijen ini kan sebenarnya bisa dibilang sederhana, rumit ya rumit gitu kan. Gampang ya gampang, susah ya susah gitu kan. Susah gampang. Ya kan karena memang modal utama kita adalah SDM manusia. Ya kayak membuat acara rutinan seperti ini kan tidak gampang. Ya. Jadi butuh ketelatenan, butuh pemahaman ke masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan ini memang penting untuk peningkatan pendidikan dan lain sebagainya gitu ya, mengajarkan dan lain sebagainya. Nyatanya memang banyak dikunjungi oleh anak-anak sekolah, anak-anak kampus dan lain sebagainya kan begitu. Nah, kalau potensinya itu ya silahkan dikembangkan. Nah, cuman di Kampung Budaya Polowijen saya sampaikan kenapa kita harus membuat Pokdarwis, karena ternyata adalah bahwa emang nih kesenian yang sudah kita jalankan seperti ini kalau kemudian tidak kita sampaikan ke masyarakat dan tidak ada yang mengunjungi, ya sayang. Akhirnya menjadi diwisatakan. Pokdarwis itu kelompok sadar wisata kan begitu. Oke. Adik-adik mau tanya? Apa tanya yang ini? Ya, tanya apa, wes? Ya, nggak apa-apa, ayo ngomong. Sak tanya-tanyanya, ayo. Ayo. Oh iya, yang tanya siapa? Ayo tanya. Di depan yang tanya. Ini apa? Ini kampung apa? Kok kayak begini misalnya? Monggo. Iya, silakan. Itu tadi ada mas-mas, siapa tadi itu? Oke. Ada yang tanya? Nah, ya, ayo kamu disuruh tanya malah. Kelamaan. Ayo, Yuda. Ini yang tanya di belakang depan ini Pak Nur. Belakangnya. Ya? Yuk. Senang dulu, Pak. Yuk. Saya Nindita dari SMA 1 mau bertanya tentang perkembangan kampung budaya saat ini itu Mic-nya didekatkan. perkembangannya itu apa saja yang dijalankan gitu. Oke, terus apa lagi? Ya.
Baik, ada yang lain lagi tanya? Belakang? Yuk. Berdiri. Malam Bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di sini. Mungkin perkenalan, saya Laura dari Universitas Brawijaya. Mungkin mau tanya aja ini Pak, kan kebetulan kita dari teman-teman Universitas Brawijaya baru pertama kali ya Pak ke Kampung Budaya Polowijen ya. Mungkin mau minta dikenalin sedikit gitu sih kayak di budaya yang ada di Polowijen ini seperti apa aja sih, dan mungkin dari Pokdarus yang di sini tuh kayak apa gitu sih Pak. Gitu aja sih Pak. Kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Baik. Nah, sekarang malah ceritanya tentang Kampung Budaya Polowijen ya, mendongeng tentang Kampung Budaya Polowijen. Baik saudara, Kampung Budaya Polowijen ini tahun 2017 dibentuk. Dulunya adalah bahwa ini ya biasa, kampung biasa saja ini aja. Sebelumnya tahun 2015 itu ada kegiatan di Empu Topeng Mbah Reni, namanya Sekaran Topeng ya, Sekaran Topeng Mbah Reni itu. Tiap Kamis Pahing, tiap Sabtu Pahing pas bulan Suro itu selalu ada acara apa namanya Sekaran Topeng. Jadi orang-orang kampung topeng Semalang Raya itu pada berkumpul di Polowijen dalam rangka nyekar di makamnya Mbah Reni. Aduh, ini berarti potensinya besar. Baru kemudian kita tahu bahwa di sini memang salah satu asal usul topeng Malang itu dari Polowijen, Mbah Reni itu. Baru kemudian topeng Malang itu berkembang ke tempat-tempat yang lain. Dan Mbah Reni itu meninggal di tahun 1935. Ya, hampir berapa? Ya, kurang berapa? Kurang 12 tahun lah kira-kira ya, kurang 12 tahun, sudah 100 tahun tiada. Tapi topeng Malang itu juga kemudian berkembang di daerah-daerah yang lain. Selain di sini itu juga pada masanya sebenarnya di zaman itu juga berkembang di daerah Pakesaji, Tumpang, Jabung, Precet, Gagadowo, terus kemudian Senggreng, terus Pijiombo, kan begitu ya, di Gunung Kawi, Poncokusumo dan lain sebagainya, semuanya berkembang di sana kesenian topeng. Melihat bahwa potensi Polowijen itu satu untuk keseniannya adalah topeng, kemudian yang berikutnya dulu juga ada kegiatan ludruk, juga ada kegiatan wayang wong, ada topeng, bukan topeng, ada wayang kulit. Wayang kulit di sini bukan wayang kulitnya, wayang OP, seperti wayang kulit tapi kemudian terbuat dari OP. OP Anda tahu, OP itu pelepah. Bukan pelepah pisang, pelepah ini loh, pelepah palem. Palem itu kalau apa namanya sudah rontok gitu kan, itu kan lebar kan. Nah, itu bisa digunakan untuk wayang. Dulu mungkin tidak ada karton ya. Nah, sekarang kita membuat wayang itu seperti itu, wayang karton itu. Itu wayang karton. Kan gitu. Nah, wayangnya sebenarnya sama seperti wayang kulit, mungkin karena memang tidak ada kulit ya. Itu satu ya kesenian. Tapi yang kemudian yang lain ada kecagar budayaan, karena ada situs Kendedes. Tadi sudah saya sampaikan ada situs Kendedes di situ. Di sini adalah merupakan daerah lingkungan cagar budaya, maka kemudian kita wajib melestarikan itu. Itu asal usulnya. Nah, dalam perkembangannya maka kemudian kita mengadakan beberapa kegiatan ya, tentu merubah kampung ini. Dulu tidak kita kasih bambu begini ya. Ini hanya anyaman bambu saja, ornamen saja sebenarnya. Ini rumah tembok sebenarnya. Nah, alasan kenapa kita menggunakan bambu, karena di sini ada watu kenong. Watu kenong itu merupakan sebenarnya watu umpak. Watu umpak itu watu yang ada tonyolan, itu yang digunakan untuk umpaknya ini apa? Tiang itu loh, biar kemudian tidak geser ya. Nah, tumpuan lah. Batu tumpuan. Nah, watu umpak itu kan batu tumpuan. Agar tiang itu tidak geser. Yang kedua, tidak dimakan rayap, ya kan? Kalau kayu langsung dengan tanah kan dimakan rayap, ya kan? Makanya pakai batu umpak itu. Semuanya dulu begitu. Nah, sehingga kita
kita meyakini percaya bahwa oh berarti di sini ya rumahnya dulu bambu. Oh tapi zaman dulu kan rumah bambu memang umum, rumahnya bambu. Ya enggak ada rumah gedongan, tapi memang sudah ada rumahnya terbuat dari batu atau batu bata kan ya. Tapi bambu umum. Sehingga kemudian kita menggunakan bambu itu. Ini alasan, kemudian dirubah. Terus kemudian diresmikan wali kota, di sini ada kegiatan tari menari topeng dan kemudian ada juga kegiatan mocopat seperti ini, ada juga kegiatan membatik. Ya, di dalam tadi itu Kakang Mbak Yu tadi sudah membatik katanya gitu, sudah Mbak Siti. Sudah sore. Siang. Oke, jadi sudah proses membatik ya tadi. Terus kemudian ada yang lain lagi macam-macam nih kegiatan di sini ya yang dikembangkan. Ada di sini kampung ini kemudian sering mengadakan event-event yang bersifat adat istiadat ya. Acara misalnya megengan, acara suruhan, acara misalnya nanti mulutan, acara apalagi itu namanya sapar. Ini mestinya kan ada bikin jenang sapar ya, mestinya kan gitu. Kita masih punya waktu lah. Terus kemudian ada juga acara-acara yang lain itu misalnya kupatan gitu ya. Itu tradisi-tradisi yang memang masih lestari dan kemudian kita kembangkan di sini. Dan kegiatannya ada. Nah karena memang kegiatannya itu menarik, maka kemudian kita eventkan. Ketika kita eventkan, maka kemudian dikunjungi oleh orang banyak dan akhirnya meningkatkan kewisataan. Gitu loh ceritanya begitu. Ada juga membuat kesenian topeng ya, membuat topeng dari kayu. Itu udah banyak kayu topeng. Kita produksi kayu topeng ya. Kemudian teman dari Kampung Gerabah itu membuat, karena dia membuat gerabah, kita minta pesankan kerjasama membuat topeng dari gerabah. Ini topeng dari gerabah. Dan begitu. Jadi di sini semuanya adalah ornamennya terbuat dari bambu. Inilah yang kemudian dianggap sebagai bagian dari untuk kewisata. Monggo, monggo, Pak Putih. Nah ini teman-teman dari Pakat, monggo. Kira-kira begitu. Monggo kalau ada yang kemudian mau disampaikan lagi, rentanya apa? Monggo, Gi. Iya, Mbak. Silakan, Mbak. Baik. Monggo binara Pak Budi. Pak Lurah nggih monggo. Nggih Pak Lurah Pajaran nih Sugeng Rawuh nggih. Watu Damar, wetane Candi Kidal. Iya, wah ini luar biasa nih. Malam ini kita kedatangan dari Dadak tadi ketua kota belum sampai. Oh enggak apa-apa, nggih, nggih. Pak Lurah monggo katuran binara, matur nuwun. Nggih. Iya, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kulo Salsa saking Universitas Brawijaya. Nah, sugeng dalu bapak-bapak sedoyo, mbak-mbak, mas-mas. Kulo badhe tanglet. Monggo. Saya mau tanya. Enggak apa-apa, pakai basa Jawa ya enggak apa-apa, coba wis. Badhe tanglet niku wau jenengan sampun jelasaken tentang program-program memajukan budaya dan pariwisata agar dikenal ngoten nggih kampung ini. Nah, kula jenenge tanglet contoh program ataupun di luar budaya tadi, maksudnya di luar dari tradisi yang mungkin program asli kampung sini, apakah ada seperti itu untuk memajukan pariwisatanya? Nggih. Seperti itu. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih. Ya itu tadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan Mbak Salsa. Nggih, Mbak Salsa nggih. Aslinya pundi Mbak Salsa? Malang nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Malah sae niku jenengan ngendikan matur ngagem basa krama inggil gitu ya. Memang bahasa krama inggil harus kita lestarikan karena itu adalah salah satu bahasa ibu kita. Kayaknya bahasa ibu loh sebenarnya kan gitu. Karena kalau bahasa itu kan memang dulu mengalami beberapa tahapan ya. Dulu menggunakan bahasa Sanskrit. Jadi bahasa asal di Jawa ini dulu mungkin awal-awal mula menggunakan bahasa Sanskrit, kemudian turun lagi menjadi bahasa Kawi gitu kan. Bahasa Kawi menjadi bahasa Kromo. Kromo itu dibagi menjadi ono ning alus, kromo ning
inggil ono ning alus dibagi lagi menjadi macam-macam sampai basa Jawa yang nguku. Nah saiki wong nguku wis gak iso kan gitu kan. Nah, wong nguku basa Jawa nguku wis gak iso. Angel gitu kan. Pakai bahasanya Indonesia saja. Kan gitu enggak apa-apa. Nah, karena memang sebagaimana saya sampaikan, kalau kita mau berbahasa Jawa itu juga sudah terlibat dalam pemajuan kebudayaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari sekian objek pemajuan kebudayaan di Kampung Budaya Polowijen ini, contoh program apa yang bisa, kan begini pertanyaannya kan, contoh program apa yang dijalankan satu sisi melestarikan kebudayaan, di sisi lain untuk kewisataan, kan begitu toh? Gampang. Contoh tari topeng, ya kan? Tari topeng itu apa? Tari topeng itu adalah objek pemajuan kebudayaan untuk objek seni tradisi. Ya enggak? Ya. Membuat batik Malang, kita menggunakan motif kendedes. Itu masuk kategori apa? Batik. Pengetahuan tradisional, ya kan? Jalan enggak di Kampung Budaya Polowijen? Jalan. Membuat topeng terbuat dari kayu, misalnya begitu. Itu masuk kategori apa? Pengetahuan tradisional, masih pengetahuan itu. Nah, bahan yang kemudian keluar dalam bentuk produk kan begitu. Baru kemudian ada alat, itu mungkin teknologi tradisional, tapi kan tidak digunakan untuk teknologi. Jadi produk seperti benda, ya, wis barang yang wujud itu masuk kategori pengetahuan. Wiki, topengi bentuknya kayu, ada kan itu. Tariannya itu tradisi, objek seni tradisi. Topengnya masuk kategori pengetahuan. Membuat batik itu dulu batik. Kan ada batik Polowijen itu ada, batik KBB itu ada. Itu masuk kategori itu. Nah, ternyata yang begitu-begitu itu kita sajikan sebagai kewisataan. Terus kemudian yang lain, apalagi yang di Kampung Budaya Polowijen yang bisa digunakan untuk kewisataan ini, gitu ya. Ada situs Kendedes. Terus Kendedes itu punya cerita. Cerita itu namanya tradisi lisan atau folklore, ya kan? Kita setiap kali ada tamu kan menceritakan tentang Kendedes. Menceritakan tentang kisahnya Joko Lolo dan Kendedes yang dulu pengen mempersunting Kendedes dan kemudian tidak bisa, yang kemudian ada apa itu namanya, akhirnya marah-marah dan akhirnya Joko Lolo Mukso itu menghilang, kan begitu ya. Itu kan namanya apa? Namanya cerita itu bagian dari produk kebudayaan kita ini yang kemudian bisa kita tawarkan untuk menjadi kewisataan. Nah, ini kebetulan di Pajaran ada situs, ada beberapa batu benda-benda yang kemudian diduga cagar budaya yang bisa diajukan sebagai salah satu cagar budaya yang terdiri dari beberapa situs itu, yang dia akan bercerita tentang apa ini sih gitu. Nah, itu bisa menjadi objek kewisataan. Nah, itulah kelebihan kita menjual produk kebudayaan dalam bentuk kewisataan sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan. Kira-kira begitu Pak Salsa. Nggih. Jadi produknya adalah memang benar-benar budaya, nggak ada yang lain. Loh, kita ada kegiatan seni rupa, ada. Kita sering menggunakan festival, ada. Peringatan-peringatan itu kan ada, sebagaimana tadi saya sampaikan. Pun, sinten malih, monggo. Ya Mbak, monggo. Banyak sekali yang bertanya, monggo. Nah, itu monggo mic-nya di belakang. Nggak apa-apa. Berdiri Pak, duduk Pak Nur. Berdiri coba. Sugeng dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu. Kula Indri Mbak saking Indri. UB. Nggih, ini Pak, ngapunten kalau bahasanya campur-campur. Nggih, mboten napa? Kula penasaran. Nggih. Tadi dibahas tentang Pok Darwis yang mana sumber utamanya itu ada kesadaran dan budaya. Nah, pertanyaan dari teman-teman pun menyinggung tentang budaya.
di sini saya akan menyinggung tentang sadarnya ini Pak, sadar dari masyarakat itu sendiri tuh menurut Bapak bagaimana dengan situasi yang saat ini tuh dengan internet, dengan anak muda yang kayak kita tuh juga sedikit asing dengan adanya budaya ini gitu Bapak. Dan ketika akan dibentuk kelompok sadar budaya Topo sendiri, kesadaran itu kan menjadi tingkat yang pasti ya Pak. Nah kadang di lingkungan itu kita udah mempunyai program yang bagus, namun dari teman-teman ataupun dari tujuan kita itu sadarnya itu masih kurang. Terus kita bagaimana menurut Bapak cara kita biar bisa memaksimalkan program kesadaran ini agar bisa membantu desa binaan kita untuk mengembangkan seperti kampung budaya Polowijen ini Pak. Ya, terus Mbak siapa? Mbak Indri. Mbak Indri, Mbak Indri. Mbak Indri saking pundi Mbak aslinya? Lamongan Pak. Oh Lamongan, baik. LA, Lamongan asli. Bukan Los Angeles gitu kan. Jadi memang tidak mudah. Ini kebetulan ada Pak Lurah ya dari Pajajaran. Saya Pak tidak punya pengalaman, pengetahuan bagaimana sih Pak cara meningkatkan kesadaran masyarakat. Pak Lurah monggo. Kulo tak nderekan. Iki diparingi Pak Lurah. Caranya pripun Pak? Biasanya bagus pundi Pak cara peningkatan kesadaran itu. Nen sewu tahunku warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten dumateng para bapak ibu sedaya. Nggih. Langsung mawon nggih ya. Nggih. Ya alhamdulillah. Ya memang kula tepang kali Pak Budi. Kita saged silaturahmi teng mriki. Memang tujuan kami memang di desa kami ngapunten memang wonten situs ya memang untuk memberikan pencerahan pada generasi berikutnya, karena situs ini sampai hari ini niki cerita Pajajaran ini masih ada menurut versi dari masing-masing. Nah, versi yang sebenarnya ini, dan ini makanya ini kelurahan kepanggil Pak Budi, kita diarahkan ya napa saged pinanggihan kalih para ahli. Nah, iki mangke dos pundi mangke kersane di dusun kula niki terutama generasi muda ini paham akan budaya. Yang memang ya betul niku disampaikan memang akhir-akhir ini memang sudah tergerus dengan kemajuan teknologi. Tapi kalau tidak kita ini memberikan wawasan atau mungkin ilmu yang sebenarnya akan hilang. Nah, makanya kalau selama menjabat memang kita uri-uri ya di sana termasuk budaya ritual kata saya yang rikon itu barian istilahnya. Barian. Ya, barian. Ya ini juga kita tetap kita jalankan. Ya, tapi ngapunten biasanya saya 2 tahun sekali memang bersih desa. Tapi lantaran pandemi ya ini agak tersita pandemi, insya Allah mungkin tahun lajeng lah. Ya tujuan kita memang gini wow, ya memberikan nilai-nilai budaya kersane mangke anak cucu kita, generasi kita tahu bahwa tanpa ada yang bedah kerawang, tanpa ada petugasan ini, mungkin kita tidak istilahnya tidak seperti sekarang. Makanya tokoh-tokoh yang ingkang wonten Pajajaran ya kita ajak, termasuk sesepuh ingkang paham ya kita berikan penjelasan. Pramila mangke lewat panjenengan mungkin para tokoh ingkang wonten mriki kula nyuwun mangke saged terutama di situs Watu Damar ini seperti apa sih, tinggalannya siapa ya biar nanti kita ada cerita yang sebenarnya ya tidak jauh beda. Jadi memang kita kalau tidak seperti ini hilang Pak. Mbak-mbak mungkin dari perguruan tinggi kalau tidak mulai sekarang budaya kita hilang. Oleh karena itu monggo bareng-bareng makanya kalau ditepangaken kali Pak Budi
saged hadir wonten kita ini salah satunya juga nanti ya padas info yang sebenar-benarnya biar nanti cerita kalau desa lain itu ini semerap riwayatnya oh ini ya. Tapi yang khususnya dusun kula ini sementara ada 2 versi untuk yang menceritakan. Memang situs Watu Damar sudah kita benahi. Oga semanten memang ada saat kita membuat pagar keliling ada bebatuan yang agak besar. Akhirnya saya kula piyambak nggih kali tokoh-tokoh wis sudah diteruskan dilanjutkan untuk nah, alhamdulillah ini juga kita rawat situs itu biar nanti tidak hilang. Dulu wonten patung Ganesha kecil tapi hilang. Itu wonten tempat pemandian ukurannya tingginya sekitar 50 meter 50 cm kecil sekian. Nah, tapi karena ini tidak tahu di rumiyin kita mboten ngertos ya, akhirnya jejak ini hilang. Nah, kalau ya monggo lah kita belajar bareng-bareng, sinau bareng-bareng wonten iki mangke lewat para ahli, lewat jenengan yang hadir. Ya, ya mangke sing saya pun ya dari rasa jelas kepingin kaula wonten dusun ya budaya apapun kita bermasyarakat ini jalan bareng-bareng. Alhamdulillah sampai hari ini di antara warga kami alhamdulillah tidak ada kendala. Ya kita jalankan juga budaya, ya memang keagamaan. Ya alhamdulillah bisa bareng-bareng. Ya, itu yang penting. Ya masalah macam-macam itu urusan pribadi, tapi untuk kemasyarakatan ini alhamdulillah budayanya jalan, keagamaan jalan, yang penting tidak muncul. Tapi yang kita harapkan nanti ini cerita yang sebenarnya pajaran ini nopo. Nah, ini pernah saat itu kulo tepang kali dosen UM itu tidak sampai dijalankan ya karena dosen sejarah waktu itu. Ya harapan kami ini buatan sejarah mesti paham ya, karena Pak namanya Pak Sisbar sudah berupaya akhirnya tidak usianya tidak nutut, akhirnya kita putus. Tapi alhamdulillah ini kita kepanggil Pak Budi ini, mudah-mudahan nanti sejarah yang ada ini bisa kita munculkan kembali. Mungkin niku ingkang ketik sing saged kula aturaken ngapunten nggih. Ini bisa tepang jenengan sedaya nggih. Satosipun niku nggih. Tadi kondisi boten pinten kanten pun sumadosan kali Pak Budi. Waduh. Iki nek boten kita sempataken. Nah, jadi alhamdulillah saged sawadi. Makasih kula akhiri Indonesia Lokal Bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin matur nuwun Pak Lurah. Jadi begini. Sekarang bagaimana sih cara melakukan penggalian potensi yang ada di daerah? Kan gitu ta. Jadi pertanyaan Anda ini kan sebenarnya bisa lebih banyak saya. Penggalian potensi yang pertama yang harus dilakukan adalah menggali potensi lokal itu dengan sejarah. Makanya jangan pernah melupakan tentang sejarah-sejarah itu. Besar sekali peranannya memberikan sumbangan tentang 1 kemandirian, 2 jati diri, 3 kepribadian, kan begitu. Jadi kalau Anda belajar sejarah, di situ Anda akan bicara soal rasa percaya diri, ya kan? Rasa karena Anda sudah mempunyai karakter kepribadian yang terbentuk, ya kan? Dan karena juga Anda mempunyai kebanggaan terhadap apa yang Anda ada. Nah sekarang kalau mau menggali potensi tadi dan kemudian menyadarkan masyarakat, ya satu-satunya adalah memang menggali potensi. Nah penggalian potensi itu kalau di desa itu carilah toponomi desa. Nama-nama desa itu apa? Pajaran. Itu pajaran diambil dari kata-kata apa? Pajaran itu kan
Pajar itu sore, apa namanya pajar Pagi. itu pagi gitu kan. Pagi itu apa jibuk jarannya karena ada kuda kan gitu. Kan macam-macam kan, banyak lah cara-cara. Karena kalau bicara soal apa namanya diambil dari bahasa itu mungkin banyak berkembang. Atau pajaran itu juga bisa diambil dari kata-kata pijar, misalnya seperti itu. Berarti namanya pijar itu kan sebagai salah satu penanda apa? Pijar itu kan penerang kan, lentera dan sebagainya. Kan pajaran, pijaran gitu kan. Pajar kan atau mungkin ya pijar kan gitu kan. Sangat diambil dari situ. Nah, maka kemudian tadi di situ ada namanya situs damar. Watu damar gitu kan. Berarti kan itu pajar itu. Nah, disitulah yang harus dijadikan sebagai spirit kata-kata pajar, kata-kata damar, kata-kata pijar gitu kan. Pajaran, pajar itu berarti ya fajar mulai dini hari menyingsing kan kayak seger-seger kan fajar itu kan kayak seger-seger kan itu. Kan gitu. Fajar itu orang udah lahir fajar itu berarti ini luar biasa nih pagi hari seger-seger semangatnya tinggi gini gitu kan. Itu yang harus dijadikan sebagai peletup untuk membangkitkan rasa atau membangkitkan jiwa, membangkitkan kesadaran. Caranya begitu. Diambil dari situ. Baru kenapa? Karena di situ sebuah tempat. Karena sebuah tempat akhirnya dijadikan sebagai semangat spirit untuk itu. Nah, sekarang kita lihat potensinya apa, tinggalannya apa? Ada nggak tinggalan? Kalau bicara sejarah kan berarti bicara soal tinggalan. Tinggalannya apa? Oh, ada. Misalnya sebuah tempat, lokasi yang bagus atau nuansa atau wahana atau alam, kan begitu. Atau mungkin bentangan gitu kan. Saujana bentangan alam yang luar biasa. Itu potensi itu dikembangkan. Potensi yang lain apa? Oh, itu mungkin ada potensi soal pertanian, perkebunan dan lain sebagainya, peternakan. Nah, baru kemudian potensi manusianya juga. Jadi potensi alam dikembangkan, potensi manusianya bagaimana? Manusianya tingkat pendidikan dan lain sebagainya bagaimana? Sehingga apa namanya? Sehingga itu penting untuk dikembangkan pula. Nah, baru di situ kita bisa memetakan tentang bagaimana kesadaran-kesadaran. Saya kira kalau Pak Lurah Pajaran ini kan tentu sudah melakukan apa ya namanya, sudah punya monografi desa, metani kondisi sosial demografis desanya bagaimana, kondisi antropologis manusianya di sana bagaimana, kondisi ekonomi budayanya juga bagaimana. Nah, potensi-potensi itu dikembangkan, dipilah-pilah dan dikembangkan. Nah, dikembangkan itu tentu ada yang kemudian tidak selamanya bahwa kalau kita mau mengembangkan potensi itu yang lama, tidak, harus ada unsur kreativitasnya gitu loh. Nah, ini kalau adanya kampung budaya Polowijen ini kan sebenarnya kreativitas saja. Ini kan produk kreatif untuk membangkitkan apa namanya pelestarian budaya itu kan. Tapi karena dikunjungi akhirnya meningkat ke wisataannya, kan begitu. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana mengembangkan Pok Darwis, ya potensinya itu dikembangkan. Apa yang ada. Jangan kemudian langsung nggawe karepmu dhewe. Misalnya kan kemudian idenya mahasiswa datang ke sebuah desa dan ide mahasiswa itu kira-kira misalnya dianggap masuk akal itu kan. Akhirnya apa? Akhirnya Anda memaksakan ide itu kemudian untuk dijalankan warga. Yo kalau jalan, kalau nggak jalan kan gitu. Oleh karena itu ya kembangkan apa yang ada saja. Jadi jangan terlalu banyak sana sini, cuman kemudian dikreasi yang lebih menarik, yang lebih kreatif kan gitu kan, kayak gitu. Nah, soal pendekatan itu butuh proses, jadi tidak seketika gitu kan. Semuanya ini tidak seketika. Membentuk kampung budaya Polowijen ini juga seketika. Terima kasih Pak Lurah, nanti kami akan datang ke sana untuk melihat itu tinggalan situs damar gitu ya. Mudah-mudahan itu nanti menjadi satu apa ya, nanti kita buatkan berita acara saja nggak apa-apa dan kita laporkan ke ke Dinas Kebudayaan dan kemudian kita juga bisa laporkan ke BPJB untuk kemudian ditindaklanjuti agar kemudian dilakukan pengkajian-pengkajian yang karena memang ternyata itu penting. Jadi ternyata ini Pak Lurah datang ke sini sebenarnya dia punya situs tapi bingung, bayangnya ini kelasnya lurah loh Pak, kepala desa lo ya, bingung lu ngomongin aku duwe sebuah situs yang kemudian di sana sudah di kasarannya wis kayak dedes ini. Tapi
arep tak kapakno lho bayang. Sampai di Rewangi Lumor ini kita hanya mau belajar tentang bagaimana caranya. Caranya sebenarnya sederhana. Kita buat berita acara kita laporkan ke dinas. Setelah itu kemudian kita sesering mungkin adakan diskusi-diskusi tentang penggalian sejarah itu, kan gitu kan. Nah, sejarahnya apa? Nanti pasti akan ada cerita macam-macam nih. Situs tentang Pajaran itu, dengan Ratu Damar itu. Nah, di situ kan nanti kan muncul tradisi lisan atau budaya folklore, ya kan? Ada dongeng-dongeng yang muncul. Bian-bian kai sensingnya nane kai kan begitu. Ceritane buyutnya kan. Reangane iki biasanya ndekon kene sok senengane ngene. Biasanya ndekon kene ana selamatan niku selamatan dianake koyo ngene iki kanggo ngene. Kan itu. Nah, begitulah cara yang kemudian kita lakukan ya. Seperti itu. Pak Suto, Juli ya. Pak Siti, akan dibluetooth-akan, Pak. Oke, jadi bisa di bluetooth ke. Biasanya. Nggih, kesan di bluetooth lagi. Nya sini. Iki wis anu ta. Nggih. Bluetoothnya apa? Situ. Jadi biar kemudian biar kemudian menarik nanti Pak Suto ya juga biar kemudian ngisi acara ini. Acara ini rutin ya, nanti kita tetap selenggarakan tiap hari Jumat malam. Nanti Jumat malam nanti temanya kemudian ganti-ganti. Hari ini Mijiling Kabudayan. Tadi ini adalah bagian dari cerita tentang bagaimana kebudayaan kita ini muncul. Tadi sudah saya sampaikan, kebudayaan kita muncul melalui 10 objek pemajuan kebudayaan. Caranya seperti itu. Jika ya Pak Suto sana, nggih. Belakang Pak Suto. Jadi kalau caranya memajukan kebudayaan ya tentu dengan cara dengan cara tahu dulu objek pemajuan kebudayaan. Tadi saya sampaikan tadi itu Pak. Jadi kalau memajukan kebudayaan itu ya tentu ada 10 objek. Di antaranya seni tradisinya apa yang muncul? Gini jenengan ada nggak kesenian nih? Ada. Apa jaranan? Saliyane jaranan apa kan gitu kan. Terus kemudian adat istiadat pasti ada. Jenenge wong selamatan ini bolak-balik ada kan gitu kan. Terus kemudian selain itu apa yang ritus kan doanya. Sing biasanya ngujubnya ada Pak? Ada ya kan, tukang ngujubnya itu loh ya. Nah itu ada. Terus kemudian ada juga pengetahuan tradisional, biasanya ada makanan-makanan yang disajikan, sajen ada. Itu pengetahuan. Terus kemudian biasanya diolah nganggo apa ya itu tadi. Ana yang pakai ulek-ulek, muntu, cowek kan gitu kan. Terus kemudian ada pakai parut. Nah, misalnya alat-alat yang digunakan untuk mengolah makanan saja itu namanya teknologi tradisional. Salah satu contoh. Padahal teknologi tradisional yang lain itu dulu juga nggak kalah canggih. Lawang zaman biyen iku gawe candi sakmono gedene iku piye teknologine kene sampai nggak ketemu nalar. Sampai sekarang kan kita tidak bisa meniru kan itu. Teknologinya apa? Itu teknologi tradisional itu. Gitu ya. Terus kemudian ada lagi, terus ternyata ada cerita. Jadi di Pajaran itu ada cerita-ceritanya. Cerita itu bisa digunakan masuk dalam kategori budaya lisan, tradisi folklore. Terus kemudian ada juga olahraga tradisional. Ada, terus kemudian ternyata di situs Damar itu tadi juga punya menyimpan cerita, mungkin manuskripnya apa kan ada kan gitu. Sudah Pak Suto? Laparan nggak bisa ya, nggak apa-apa wes. Monggo, sila Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak ingkang saking Pajaran, Sugeng Dalu, adik-adik sedaya kemawon, mahasiswa saha mahasiswi ingkang kawula hormati, ing mriki tepangaken kula Sutono badhe ngedung Jawa Timur Malangan. Saderenge kula nyuwun ngapunten ingkang agung dumateng panjenengan sami. Biasanya lojok itu kan Banyol dulu ya. Kebanyakan pakai bahasa Jawa karena ini kesenian zaman dulu.
bapak mlaku sore-sore ana wong wedok ayu putih klambine. Ayo ora. Diuber-uber wong saking ayune bareng tak cedheki tibake tanggaku dhewe. Dadalah. Aduh aku cek isine. Lah ini nek isin. Tak kendung mak pendundung ngono ya. Cekindung waktu kemat petuntang petuntung watuke kumat. Dagelan itu memang gitu ya. Dari dulu itu kebanyakan biar humor. Sekarang saya langsung hitung ya. Ngidung itu penak sebenarnya. Hitungan bisa dibuat ngidung kok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hitungan bisa buat ngidung. Bapak-bapak, adik-adik, kula aturi pinarak biar tidak ngantuk. Sekarang langsung hitung ya. Pot-apote wong mikul jamberon troloro lak galu ando ongan pot-apote wong ora duwe direwangi kerja serah hutan Kecilkan dikit dong, kegedean suara. Terus. dadi wong wedok dulur sing ati-ati kudu bisa njaga diri pribadi. Caca pisanmu barang aja sok seneng segan dadi wong sing pinter ben gak ketinggalan jaman. Jaman saiki ngono jaman kemajuan sing ora gelem maju bakal ketinggalan. Mula ayo kabeh padha nggayo pangertian ben ora nganti ketinggalan jaman. Lek seringgit ledhik 5 sen bolong papat iku 2 iji. Pompong seurip kudu wajib ngudi kaweruh perkara derajat lan pangkat iku nasibe dhewe. Walah ngedung-ngedung kaya kan rewangi. Ngene iki pomane wangi ya penak ngene iki. Apa ngene iki? Waduh, ana sing ngantem rek. Iki tak deloke sik ya. Ngapunten iki enten sing ngantem iki ana penjalukan. Ya dibuka to. Bukake ya. Nggih. Ono nyawer iki rek. Saweran rupane iki. Cair, Bro. Wah, rokok. Ya kae iki kan ana penjalukan. Waduh, kepada yang terhormat pelawak budaya Kuala Wijen dengan bingkisan rokok ini minta dilayani langkang Jawa nguyuh. Dan ini berhubung iki botolnya tawaran lawan ya. Titik. Tawaran Ngaku iki. Ini kan nyuwun lagu Wuyung. Uyuh. Atau sih mendeti lagu teng mriki biasa. Alon-alon si Suriman ya. Nggih. Mbak Nuwun sampai dari Wangi Pak Lurah Pajaran. Apa namanya sesekaran. Datang Pajaran, Desa Pajaran, Kecamatan Poncokusumo. Desa Pajaran kan? Poncokusumo. Kabupaten Malang. Waduh rek Poncokusumo lu ngomrin lho rek. Adem-adem, Pak. Adem-adem lho bayang wong tua sampai lu ngorene sampean sing nom masuk gak ya. Baik.
saya kira itu. Terima kasih, kita cukupkan sekian, dan hari ini nanti kita langsung ke situs Dedes bentar, napak tilas ya, biar kemudian teman-teman ikut ke sana nggak apa-apa hanya karena napak tilas itu ya mendatangi ke sebuah tempat, jadi ya tempatnya ke situs Dedes, nanti kita ke sana, mungkin ada Pak Budi, nanti bisa dibantu oleh Pak Budi. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Saya minta maaf apabila ada yang kurang. Jika ke depan nanti ada kesempatan lain untuk bisa hadir di Sinau Budaya ini, monggo Katuran Rawuh diajak saja teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan acara ini tetap lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Rahayu. Rahayu.